Saudara-saudari terkasih, bagaimana pandangan Anda terhadap kaum penjajah seks komersial atau mantan narapidana? Umumnya kita akan punya pandangan sinis kepada kelompok masyarakat yang seperti ini. Mereka kita anggap sebagai sampah masyarakat dan kalau bisa kita jauhi. Maka stigma buruk pun kita sematkan kepada mereka karena perbuatannya yang jahat itu. Saudara-saudari terkasih, kurang lebih penilaian itulah yang dialami oleh Zakheus sebagaimana kisahnya kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Orang Yahudi mencap Zakheus sebagai orang berdosa. Yesus sendiri di akhir perikop juga mengatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi menurut Yesus, Zakheus termasuk orang yang hilang. Mengapa Zakheus adalah orang yang hilang? Pertama, karena dia adalah kepala pemungut cukai. Dalam masyarakat Yahudi, pemungut cukai dianggap sebagai orang berdosa kelas berat karena mereka bekerja sama dengan penjajah menarik pajak kepada orang Yahudi. Jadi pemungut cukai dianggap sebagai orang yang menjual bangsanya sendiri kepada penjajah pada waktu itu. Lalu yang kedua, pemungut cukai biasanya dianggap sebagai koruptor karena mereka akan menarik pajak lebih tinggi daripada yang sudah ditetapkan dan kelebihannya masuk kocek pribadi. Itu sebabnya pemungut cukai biasanya adalah orang-orang yang kaya. Apalagi Zakheus adalah kepala pemungut cukai, maka bisa dibayangkan bahwa dia adalah orang yang kaya. Stigma sebagai pendosa dan koruptor disematkan kepada Zakheus. Itu sebabnya orang banyak bersungut-sungut dan tidak senang ketika Yesus malah berkunjung ke rumah Zakheus. Tetapi sebenarnya kunjungan Yesus ke rumah Zakheus itu membawa pesan yang penuh makna. Kita diingatkan akan perumpamaan tentang gembala yang baik. Dalam perumpamaan itu dikisahkan gembala itu mencari seekor dombanya yang sesat. Dia rela meninggalkan 99 yang lain di padang demi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Bagi gembala yang baik, seekor domba tetap berharga di matanya. Maka dia terus mencari dan mencari sampai menemukan dan menyelamatkannya. Kalau gembala itu menemukan, dia akan bersukacita dan mengundang tetangga-tetangganya untuk hadir ikut ambil bagian dalam sukacita yang dia alami. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau dalam perumpamaan Yesus berbicara tentang gembala yang baik yang mencari dombanya yang sesat. Kali ini dalam perikop Yesus menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik yang memang sedang mencari Zakheus, dombanya yang tersesat. Jadi Yesus bukan hanya berbicara tentang gembala yang baik, tetapi dia sendiri menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik itu. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, maka biarpun manusia itu berdosa, betapapun besarnya dosa itu, Allah tetap mau menyelamatkan. Maka Yesus datang ke rumah Zakheus untuk menyelamatkan Zakheus dan seluruh isi keluarganya. Dan karya keselamatan itu terjadi. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun keturunan Abraham. Dari pihak Zakheus sendiri, dia juga
mengalami satu perubahan haluan. Kembali kepada misi Yesus Kristus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebenarnya seruan ini bukan hanya ditujukan kepada Sakeus saja, tetapi juga dialamatkan kepada orang-orang banyak yang bersungut-sungut kepada Yesus karena sikap mereka yang mencap Sakeus sebagai orang berdosa itu merupakan satu perbuatan yang tidak benar. Sebab tanpa sadar, mereka menganggap diri sebagai orang yang saleh, orang yang suci, serentak boleh menghakimi orang lain sebagai kelompok orang berdosa. Maka sejatinya Yesus mau mengajak mereka untuk bergembira bersama. Tidakkah mereka bisa melihat, tidakkah mereka bisa ikut dalam kegembiraan Yesus yang telah menemukan dombanya yang tersesat. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini sejatinya mempunyai dua pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena mempunyai dan mengimani Allah yang berbelas kasih. Dalam diri Yesus Kristus, kita berjumpa dengan Allah yang tidak pernah membuang orang berdosa. Sebaliknya, Dia terus mencari dan menemukan orang yang tersesat, karena bagi Tuhan setiap manusia adalah berharga. Maka kita pun patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan mencintai kita dan ingin menyelamatkan kita. Yang kedua, seperti Allah yang berbelas kasih, kita pun diajak untuk mempunyai sikap yang sama. Kita tidak diperkenankan untuk mencap kelompok lain sebagai kelompok yang bersalah. Kita justru diajak untuk mendekati kaum yang berdosa. Kita tidak diperbolehkan untuk meminggirkan atau menjauhi orang-orang yang seperti ini. Kalau Allah sendiri mencintai mereka, mengapa kita malah menyingkirkan mereka? Amin.